mataku memandang keajaiban karya-Mu. Sungguh, siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai? Selalu saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esokkan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai? Selalu saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esokkan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esokkan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Esokkan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Esokkan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Esokkan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Hai, selamat pagi anak-anak. Kembali berjumpa untuk mendengarkan renungan pagi. Mari kita berdoa sebelumnya. Terima kasih Tuhan Yesus, bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, buat berkat-Mu, berkat kesehatan dan kekuatan, sehingga kami boleh menjalani setiap aktivitas kami dengan baik Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati kami, memberkati hati dan pikiran kami. Kiranya firman Tuhan untuk pagi hari ini boleh memberkati kami, dan kami boleh mengaplikasikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, judul renungan kita untuk pagi hari ini adalah suka belajar. Terambil dalam Amsal 12 ayat 1-3. Ibu akan bacakan Amsal 12 ayat 1-3. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu.
Orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Jadi di sini dikatakan di ayat yang pertama, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Nah, mencintai belajar berarti di sini artinya suka belajar atau bisa dikatakan rajin belajar. Nah, suka atau rajin belajar berarti selalu ada keinginan di dalam dirinya untuk lebih banyak dan banyak lagi ingin tahu. Jadi ada rasa ingin tahu yang besar tentang banyak hal. Jadi terutama pengetahuan. Atau bisa jadi ada keingintahuan yang lebih banyak tentang banyak hal. Bukan hanya pengetahuan ya. Nah, penulis kitab Amsal mengatakan, barang siapa yang mencintai didikan berarti mencintai pengetahuan. Di sini sudah jelas dikatakan mencintai didikan berarti dia mencintai pengetahuan. Karena apa? Karena dia mau belajar, berusaha untuk memperoleh ilmu gitu. Dimulai dengan suka atau rajin belajar, maka hasilnya apa? Hasilnya dia akan memperoleh kepandaian. Kepandaian itu diperoleh dari hasil dia gemar atau mau belajar. Nah, anak-anak, seperti halnya ketika kita pembelajaran daring seperti ini ya, tidak banyak anak ketika pembelajaran daring di rumah itu ada keinginan untuk mau dan berusaha untuk mau belajar. Nah, kebanyakan anak-anak ketika daring seperti ini contohnya menggampangkan atau meremehkan. Walah, belajar di rumah itu santai gitu. Jadi dia menggampangkan. Kemudian ketika disuruh ikut pembelajaran menyepelekan, nggak usah ikut, nanti aja atau besok aja deh ikutnya. Nah, anak-anak selalu seperti itu, kebanyakan seperti itu. Nah, ketika tugas-tugas juga karena dimudahkan ya ketika zaman semakin modern. Sekarang tugas-tugas kita bisa cari jawabannya lewat Google atau mungkin melalui teman atau mungkin melalui guru les dan sebagainya. Jadi anak-anak untuk berpikir sendiri itu, kemauan untuk belajar sendiri itu sangat kurang, minim. Sehingga kita diingatkan oleh Amsal 12 ayat 1. Nah, di sini kita harus rajin belajar. Kita harus ada kemauan atau motivasi kita untuk mau belajar. Karena apa? Pengetahuan itu sangat penting buat kehidupan kita. Ketika kita mau belajar, ilmu pengetahuan kita semakin banyak, itu kita akan sangat-sangat dimudahkan daripada dengan anak yang bermalas-malasan dan hanya jakakno teman atau jakakno Mbah Google gitu kan istilahnya. Sangat disayangkan ya. Karena hal malas tadi, malas berpikir, malas belajar. Kalau kita malas, kita akan jauh dari kata pandai. Kalau kita malas, kita akan menjadi orang yang ketinggalan. Misalkan, teman kalian sudah mencapai tangga ke-10, yang bermalas-malasan ya masih di dasar. Tidak akan ada pertumbuhan apa-apa. Begitu.
Tanpa belajar manusia akan menjadi bodoh. Saya percaya kita dilahirkan itu tidak ada yang bodoh. Yang berpengaruh itu hanya malas itu. Orang yang mau berusaha, orang yang mau belajar untuk mencapai kesuksesan itu sangat dimungkinkan. Tapi kalau orang malas, nggak mau berusaha, nggak mau belajar, nggak ada informasi apa-apa, nggak ada pengetahuan apa-apa yang dia punyai. Nah, gimana mau sukses gitu? Kalau bekalnya aja nggak ada. Makanya anak-anak, ayo kita mau rajin, kita mau berusaha, kita memperoleh mumpung masih muda. Jadi kita belajar banyak hal gitu. Kita mau menabung buat masa depan kita. Karena apa yang kita lakukan sekarang pasti berdampak buat hari-hari selanjutnya. Nah, jadi setiap kalian yang suka belajar dapat dipastikan akan menjadi orang yang berwawasan luas. Dapat dipastikan akan menjadi orang yang beruntung di dalam hidupnya. Bagaimana dengan kalian bermalas-malasan? Nah, tadi Ibu sudah jelaskan. Banyaklah kerugiannya sudah dipastikan. Bisa jadi ya kalau kita pas menjadi siswa seperti ini, kalau kita males ngerjakan tugas, males ikut belajar, pembelajaran setiap harinya, sudah dipastikan kemungkinan besar kita bisa nggak naik, atau bahkan bisa nggak lulus. Kalian mau kayak gitu? Kalian mau menyia-nyiakan masa muda kalian dengan bermalas-malasan? Ayolah, selagi kita masih muda, kita mau berusaha, kita mau kerja keras, kita harus punya motivasi yang besar buat kehidupan kita. Kemalasan itu adalah awal dari hidup kalian menjadi miskin secara jasmani dan rohani loh. Ayo, kita semangat. Kita semangat, kita mau giat, kita mau hidup dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat buat kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang boleh kami renungkan dan kami dengarkan. Kiranya apa yang kami dengarkan Tuhan boleh memberkati kehidupan kami. Kami dapat menjadi orang yang mencintai didikan. Tuhan, tolong kami supaya kami mau rajin belajar Tuhan. Tuhan juga memberkati masa depan kami. Tuhan, sebentar kami akan belajar. Tuhan, memberkati kami supaya kami boleh belajar dengan baik, memberkati Bapak Ibu guru yang sudah mempersiapkan untuk pembelajaran juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin.